Karena jujur aku nggak kenal sama ibu, kita nggak ada urusan. Kamu kalau misalnya bermasalah sendirian aja. Kalau lagi kebingungan sendiri aja. Tapi kan memang benar kan, kenapa banyak sekali brand-brand di Indonesia ini yang cara pemasarannya yang overclaim. Dia pinter atau kayak mana sih? Kau itu mengakui kalau kau suka DM akun yang kau suruh nyerang-nyerang orang. Jadi asisten si ular itu bilang kayak gini, aduh pendukungnya adoptif semua pada hancur. Kenapa sih kamu itu suka kali melihat keburukan orang tanpa memandang kekurangan kau yang sangat kurang itu? Sejauh ini pendukungnya adoptif dan Nick Mirjau lebih sempurna dibandingkan pendukungnya ular in the gangs. Di mata kau, manusia yang sempurna itu harus seperti apa? Harus di atas berjambang, terus di bawah botak, di atasnya Susanto, terus di bawahnya Susanti. Itu menurut kau sempurna? Video-video kalian, kenapa semua itu komentarnya itu bagus semua? Karena apa? Komentar yang gak bagus itu dihapus. Coba dulu kau tengok videonya orang yang membahas ular in the gangs, yang sirkus. Itu dominan orang yang sakit hati, yang gak percaya lagi sama kalian. Si Miring, si Dewan Perwakilan, kau, kawan-kawan kau itu yang mau ku banggakan. Si Cadel, mana? Adoptif dan Nikita Mirzani, bahkan sekelas pengacara aja ada yang mendukung, ada yang mensupport. Tapi ya balik lagi ya kan, namanya sirkus in the gangs. Kalau nggak amnesia bakalan dikeluarin dari geng. Semua harus amnesia dan berpura-pura sempurna dan merasa tidak punya cermin untuk mencermin dirinya sendiri. Kenapa nama Bella Sophie ikutan terseret-seret? Oke, kita mau bikin video ya. Ini bikin video ya, nggak marah-marah. Oke. Mau bertanya dulu ya, tahan, mau bertanya dulu. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih ya kan, buat ibu ini ya, buat ibu ini yang DM-nya lagi tersebar luas ya, viral banget. Oke. Di sini ibu membawa nama saya, si Bella Sophie. Oke, sebelum saya bikin video lebih lanjut, izinkan saya bertanya, ini benar-benar ibu yang bikin serius? Emang bener ibu atau ini cuman postingan-postingan palsu aja? Karena jujur aku nggak kenal sama ibu. Ya, saya juga nggak pernah ketemu sama ibu juga. Kita nggak ada urusan. Oke, kita nggak ada bisnis bareng, ya. Jadi kita nggak pernah ada kepentingan apa-apa. Dan saya sekarang lagi sibuk jualan. Kenapa saya yang disenggol-senggol? Oke, coba bantu tag dong teman-teman semuanya. Bantu tag ke yang DM-nya lagi tersebar luas ini ya. Tolong bantu tag biar dia tahu, biar dia baca. Soalnya Mimi nge-DM nggak bisa. Oke. Nah, agak heran ya gitu. Maksudnya kok aku jadi kok Mimi jadi keikut-ikut, keseret-seret gitu loh. Kalau emang bener ya ini memang dia gitu, ya kamu kalau misalnya bermasalah sendirian aja, nggak usah nyeret-nyeret nama orang. Kalau lagi kebingungan sendiri aja, nggak usah cari-cari, nggak usah cari-cari nama orang. Agak aneh ya gitu ya, maksudnya agak aneh juga sih. Aku nggak kenal, aku nggak ada urusan sama orang ini, kok nama saya keseret-seret gitu loh. Agak aneh. Coba bantu di tag dong biar supaya kita membahas lebih lanjut ya gitu. Coba bantu di tag orangnya, kasih tahu kalau mau bikin video ini, kalau perlu kirim ke beliau karena saya nggak bisa DM. Ya saya bertanya baik-baik nih, ini bener nggak sih ini? Ya sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan klarifikasi atau bertanya lebih dalam gitu ya, kenapa nama saya terseret-seret? Oke. Kak Bella Sophie udah bersuara. Ayo tuh ditantang, tuh ditanya, kenapa seret-seret Kak Bella Sophie? Mainnya underground ya, say. Kenal enggak? Suka banget deh numbalin orang agar kasusnya tertutup. Kebiasaan. Banyak sekali yang komen, katanya dicariin tuh, katanya nggak di IG, nggak di TikTok, nggak perlu dicari, sayang ada aku di sini. Ya, terus nggak perlu juga diklarifikasi apapun sayangku. Tapi kan memang benar kan, kenapa banyak sekali brand-brand di Indonesia ini yang cara pemasarannya yang overclaim. Kenapa sih SS terus yang dikejar-kejar sama si Doktif itu?
Udah ya mbakku sayang, yang lagi nyariin aku nggak ada kemana-mana, aku ada di sini ya. Kalau nggak salah kita dulu pernah satu arisan, tapi kita nggak sempat ketemu ya, belum pernah ketemu. Semoga nanti kita bisa menjalin silaturahmi ya mbak ya, dengan baik-baik. Tenang kok mbak, aku sama mbak nggak ada masalah. Tentunya mbak sama aku juga nggak ada masalah ya. Semoga kita tetap baik-baik. Semoga kita kedepannya bisa bersilaturahmi, ketemu ya sayangku ya. Mohon maaf lahir batin ya mbak kalau ada perkataan yang yang gak enak ya. Mohon maaf lahir batin. Guys, akhirnya Bella Sofie memberikan klarifikasi terkait chat yang sudah beredar luas di seluruh sosial media, yang mana di situ percakapan yang diduga Sheila Sofia sedang mengirimkan pesan kepada seseorang yang diduga merupakan buzzer, yang membuat Bella Sofie nggak terima karena namanya disebut di situ. Si Bella Sofie itu nggak pernah diusik sama Doktif. Kamu tahu nggak yang overclaim iklan siapa? Jadi di sini secara tidak langsung SS mengatakan bahwa iklan dari produk Bella Sofie juga overclaim. Kenapa tidak pernah diusik oleh Doktif? Dan kemarin sudah ada komentar yang saya bacakan juga dari netizen sendiri ya, yang mengatakan bahwa memang sebelumnya ada produk-produk dari Bella Sofie yang overclaim. Kemudian ditegur oleh Doktif dan si Bella Sofie ini nggak banyak ngomong, nggak protes. Dia langsung berbenah dan akhirnya sempat lagi direview oleh Doktif dan lolos. Yang membuat Bella Sofie heran, mereka ini nggak kenal gitu loh, nggak pernah satu circle. Kenapa Anda nyenggol-nyenggol saya? Kalau kebingungan, bingung aja sendiri. Dan ternyata tadi malam Ibu Sheila Sofia sudah merespon. Dan secara tidak langsung ya, Ibu Sheila Sofia ini mengakui bahwa percakapan tersebut memang betul dari Ibu Sheila Sofia. Ya memang benar kan, ada banyak brand yang overclaim. Kenapa hanya SS yang diusik? Kita pernah ketemu loh mbak di acara arisan, tapi nggak ketemu. Maksudnya mereka satu arisan, satu geng arisan, tapi untuk bertemu itu enggak. Berarti sesuai dengan apa dikatakan oleh Bella Sofie, kita nggak saling kenal. Dia pintar atau kayak mana sih? Setelah Kak Bella Sofie posting, dia ikut posting di Instastory. Lu sadar nggak mbak? Kau itu mengakui kalau kau suka DM-DM akun yang kau suruh nyerang-nyerang orang. Mengakui ya, suka bayar-bayar gituan ya, ML-ML THR. Iya, maksudku kok pinter nggak sih gitu? Dia berstatement, dari statement dia itu kita bisa baca bahwasannya dia suka nyuruh orang untuk serang sana sini. Jadi tahu kan? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa secara tidak langsung Ibu SS ini mengakui bahwa percakapan tersebut memang betul. Dan di sini juga secara tidak langsung Ibu SS mengakui bahwa beliau ini suka banget untuk bayar-bayar orang, untuk nyerang orang lain, sesuai dengan apa dikatakan oleh Galih. Karena isi percakapannya itu diduga isi percakapan antara SS dengan buzzer. Tentu saja ada embel-embel THR. Sementara itu bukan hanya Bella Sofie yang ikut disenggol, Miss Glow juga ikut disenggol, yaitu Mbak Sandi Purnama ya. Di situ ada percakapan tidak kelihatan semua, namanya cyber. Kalian tahu lah siapa yang dimaksud ya. Jadi di situ mereka itu membuat aturan, istilahnya mereka ini buzzer gitu ya. Mereka harus menyerang dengan tema apa saja. Guys, arahkan untuk hari ini kita angkat isu serang, kalau tidak salah itu tulisannya MS Glow, dari permasalahan BPOM, nyerang Miss Glow yang berkaitan dengan permasalahannya dengan BPOM. Kemudian serangan dengan isu LGBT. Kalian tahu lah siapa yang dimaksud ya. Dan kita bertanya-tanya lagi nih, siapa yang bayar buzzer ini untuk menyerang Miss Glow dan LGBT? Makanya di situ Mbak Sandi memberikan klarifikasi seperti poin 1 dan 2 gitu ya. Produk MS Glow tidak pernah bermasalah dengan BPOM. Kalau tidak percaya bisa dicek websitenya BPOM dan kalian baca sendiri poin kedua. Alhamdulillah bisa melewati ibadah umroh dengan kusyuk tanpa nyinyirin orang lain. Jangan sampai kita menukar akhirat kita dengan dunia. Kemudian yang nonton video saya, pasti kalian tahu siapa yang pernah membahas soal juragan buzzer atau juragan hydroquinone. Nah di sini ada pembelaan dari Mbak Sandi Purnamasari
Belum puas ya nyakitin aku dari hamil sampai lahiran, nyumpahin anakku cacat. Anak aku salah apa? Sekarang buzzer buat framing aku itu juragan buzzer, juragan hydroquinone. Allah sudah bukakan siapa juragan buzzer sesungguhnya. Jadi Mbak Sandi dan suami itu dituduh gitu ya sebagai juragan hydroquinone. Kira-kira siapa yang menggiring opini seperti itu? Sudah ada di video sebelumnya, saya sudah bagikan juga untuk kalian, dan ini adalah salah satu pembelaan dari Mbak Sandi Purnamasari, dan itu salah satu testimoni dari netizen yang rutin membeli produk dari Miss Glow. Tega banget orang-orang, aku sendiri pakai Miss Glow dari dulu, nggak pernah Miss Glow jual etiket biru. Aku yang pengguna Miss Glow dari awal sampai sekarang nggak pernah ada masalah apa-apa. Salah satu testimoni yang mengatakan bahwa produknya itu aman-aman saja, bahkan dia pakai dari sejak lama sampai sekarang gitu ya, dan tidak ada masalah sama sekali.